Oke. Mohon maaf. Oke, yang pertama adalah langsung mengucapkan hurufnya. Langsung mengucapkan hurufnya. Contoh, ketika ada huruf ta, sebutkan ta, maka kita tahu makhrajnya dari mana. Tetapi yang nomor satu ini agak sedikit susah untuk kita-kita yang pemula, ya. Untuk kita yang pemula. Nah, untuk solusinya ini yang kedua nih. Yang kedua yaitu disukunkan huruf. Maksudnya disukunkan huruf yang ingin kita tes, yang ingin kita ketahui makhrajnya, sukunkan dulu. Ya. Terus tambahkan di awalnya dengan harokat apapun. Contoh langsung nih. Kita lihat contohnya. At, it, ut. Ya, at, it, ut. Ketika kita tahu untuk mengetahui makhrajnya dari mana, itu didengarkan ketika berhenti, ketika terputus suaranya. Ya, at, oh ternyata dari lidah. Sederhananya, coba kita ucapkan, ya, diucapkan teman-teman coba ucapkan, kita buktikan pentingnya makhorijul huruf ini ternyata. Silahkan diucapkan huruf ba, tapi tanpa diucapkan dengan dua bibir. Jangan bergerak bibirnya. Coba ucapkan huruf ba tanpa bergerak bibirnya. Coba 1, 2, 3. Nah, bisa nggak? Susah ya? Ternyata ini membuktikan bahwasannya makhorijul huruf ini sangat penting. Ya. Berarti tadi huruf ba dari bibir. Huruf ba dari bibir ternyata ya, guys. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Nih di sini pembagian makhorijul huruf. Kalau tadi jumlah makhorijul huruf itu ada 17, kita ingat jumlah makhorijul huruf ini supaya gampang ada 17 rakaat sholat. Ya, ada 17 rakaat sholat, maka di sini kita sandingkan dengan 17 makhraj. Di sini ada bagian-bagiannya, ada 5 bagian. Ada 5 bagian. Yang pertama rongga mulut al-jauf, yang kedua tenggorokan al-halqu, yang ketiga lidah al-lisan, yang keempat 2 bibir asy-syafatain, yang kelima rongga hidung al-khayshum. Seperti itu. Ini bagiannya. Kalau kita sandingkan lagi, ya, ini 5 waktu dalam sholat supaya gampang nih, supaya mudah diingat. Ada 5 waktu dalam sholat dan 17 rakaat. Kalau kita sandingkan ke makhorijul huruf, ada 17 makhraj dan 5 bagian. Ingat, beda ya. 5 bagian dengan jumlah makhraj. Kalau jumlahnya ada 5, kalau jumlahnya ada 17 makhraj, kalau bagiannya ada 5. Oke, kita lanjut. Yang pertama al-jauf. Al-jauf ya, al-jauf tadi apa? Rongga mulut. Jangan berbicara tentang yang mana dulu. Kita berfokus dulu ke al-jauf atau rongga mulut. Rongga mulut ini mempunyai makhraj alif, ya, waw. Alif, ya, waw. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini. Bagian pertama dari al-jauf yaitu alif yang hurufnya berharokat fathah. Ya, alif yang berharokat fathah. Qola, qola. Ya, qola. Seperti itu. Ini pembahasan agak sedikit mudah ya. Yang penting kita tahu al-jauf ini adalah huruf-huruf mad. Qola. Oke, selanjutnya ada yaqulu. Ya. Yaqulu ketika waw sakinah yang hurufnya sebelumnya ada harokat dhammah. Maka disebut tadi makhrajnya dari al-jauf. Oke, selanjutnya ya sakinah yang huruf sebelumnya berkasrah berharokat kasrah. Qila. Oke, secara kesimpulan bahwasannya ketika kita menemukan huruf-huruf mad, kalau alif temannya ya, kita bahasakan temannya aja. Kalau alif temannya apa? Kalau alif temannya fathah. Kalau dhammah temannya waw. Kalau iya temannya kasrah. Seperti itu ya. Insyaallah udah masyhur, insyaallah udah hafal semuanya ya. Oke, yang kedua al-halqu atau tenggorokan. Al-halqu atau tenggorokan. Oh, silahkan dilihat gambar di sini nih. Ini gambaran dari al-halqu.
Ya, ini gambaran dari al-halqu nih. Tempat-tempatnya. Kalau semisal kita tidak bisa membayangkan karena susah ya, pasti merasakan. Kalau makhrajul huruf ini merasakan. Tapi kita bisa melihat contoh gambar. Di sini tenggorokan nih, berfokus dulu ke tenggorokan. Ya. Oke. Yang pertama, tenggorokan bagian bawah atau aksol. Aksol apa? Coba ada yang tahu? Aksol halqi, ya, malah disebutkan aksolnya. Yang pertama aksol halqi. Aksol halqi. Aksol itu artinya bawah, ya. Aksol halqi hurufnya ada 2. Ada hamzah dan ha. Hamzah dan ha. Tenggorokan bagian bawah. Kita coba ya. A ha ha. A ha. A ha. A ha. Awas. Bukan a. Bukan a, ya, tapi a. Tenggorokan bagian bawah. A. Nah, di sini ada contoh nih. Contoh sederhana, ya tuna. Jangan ya tuna, jangan. Jangan ya tuna, jangan. Tapi yang betul ya tuna. Ya tuna. Dan ihdina. Ya, ihdina. Jangan sampai ada pantulan ihdina. Tapi ihdina. Oke? Itu untuk makhraj bagian bawah dari tenggorokan. Kita lanjut. Ada di tengah tenggorokan atau wastul halqi. Wastul itu artinya tengah. Wastul halqi. Ya, di sini ada huruf ha dan a. Ha dan a. Ha dan a. Ha hi hu bah. Ya, awas. Ini nih namanya ha kecil kalau kita sederhanakan ha kecil. Kayak yang tipis-tipis ya, tipis-tipis. Ha. Seperti itu. Ya, seperti itu. Terus ain. Ain sama dengan ha dari tengah tenggorokan. Jadi jangan sampai menyebutkan a, contoh nih. Au. Nah, itu salah. Au. Yang betul seperti apa nih, Kak? A'udzu billahi minasy seperti itu ya. Ha dan ain. Contohnya di sini. Na'budu. Ya, dan ar-rahmani. Seperti itu. Ini secara singkat aja materinya, nanti insya Allah kakak bagikan ya di grup nanti. Oke. Dan bagian terakhir dari tenggorokan yaitu tenggorokan bagian atas atau adenal halqi. Ya. Di sini ada huruf ghain dan kha. Ghain dan kha. Gogi. Jangan gogi gu. Nah, beda itu. Itu bukan dari tenggorokan bagian atas. Gogi gu itu enggak. Tapi yang betul ghairiru. Seperti itu ya. Selanjutnya kho ya. Kho juga sama dari tenggorokan bagian atas. Kho khi khu bakh. Makanya kayak kalau kita kayak kita mengucapkan ini, mengucapkan ketika kita membuang kotoran ya di pagi hari. Ya, seperti itu. Karena itu dari tenggorokan bagian atas. Lihat, bisa dilihat gambar dari sebelah situ. Ya, makanya keluar. Nah, itu karena tenggorokan bagian atas. Keluarnya maka hurufnya ghain dan kha. Masya Allah. Oke. Nah, di sini lisan ya. Tadi kita ngebahas 2 makhraj. Bagian makhraj yang pertama al-jauf, yang kedua al-halqu, yang ketiga al-lisan. Oke, ini gambaran tentang bagian mulut dulu ya. Ada aqsal lisan, wasful lisan, hafatil lisan, tarful lisan, wa ra'suhu. Ya, ini cuman bagian lidahnya, bagian lidahnya. Ya. Jadi lidah itu dibagi-bagi. Nih contoh lidah nih. Ada aqsa,
Ada aqsa, ada tengah, ada tepinya, ada ujungnya. Itu gambaran dari lidah. Nah, bisa dilihat gambar ya. Bisa dilihat gambar. Ini untuk bagian-bagian apa? Lidah dulu ya, belum makhrajnya. Baru bagiannya. Bagiannya ada 4 ya. Ada aqsa, ada pangkal, ada wastu, ada hafah, ada tarful lisan atau ujung lisan. Seperti itu. Alhamdulillah untuk materi makhorijul huruf ya, enggak semuanya kita bahas. Insya Allah di pertemuan selanjutnya, kalau kita masih ada kesempatan, insya Allah kita akan bahas di webinar nanti yang kedua ya. Insya Allah entah seminggu sekali, entah 2 minggu sekali, entah sebulan sekali, insya Allah akan kami laksanakan kembali supaya kita yang belum hafal menjadi hafal, yang sudah hafal menjadi lebih hafal insya Allah ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan mengenai materi makhorijul huruf sampai bagian-bagian lidah. Silahkan. Jangan sungkan, silahkan. Udah paham semua ya, insya Allah ya? Masya Allah. Kalau pusing, semisal pusing itu berarti kita cirinya mikir. Ya. Kalau nggak pusing sama sekali berarti kita nggak mikir. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Karama. Tapi suara saya jelas ya? Jelas insya Allah. Oke, tidak ada yang ditanyakan? Udah paham semua nih kayaknya, udah pinter-pinter. Masya Allah. Udah paham ya? Jadi kesimpulannya dari materi makhorijul huruf. Nih sebelum kita menginjak ke irama bayati ya. Irama bayati Al-Fatihah. Ya, jadi kesimpulannya dari makhorijul huruf ini, makhorijul huruf adalah tempat keluarnya huruf. Ya, makhorijul huruf adalah tempat keluarnya huruf. Ada 17 makhraj yang disepakati oleh para ulama. Ya, jadi ingat, kita ingat-ingat kalau semisal susah nih 17 makhraj, berarti kita ingat-ingat dengan 17 rakaat sholat, karena itu udah masyhur ya. Ada 17, jumlahnya 17 makhraj. Dan bagiannya ada 5 bagian. Tadi ada 5 bagian. Yang pertama al-jawf, yang kedua al-halqu, yang ketiga al-lisan, yang keempat asy-syafatain, yang kelima al-khayshum. Seperti itu. Ya, nanti insya Allah slide-nya saya bagikan di grup ya. Oke. Silakan kalau semisal ada yang ditanyakan. Mumpung masih bisa berinteraksi nih. Tidak ada. Udah pada paham ya insya Allah ya. Oke. Kita sesi selanjutnya yaitu kita belajar irama bayati. Irama bayati di surat Al-Fatihah. Kenapa saya memilih surat Al-Fatihah? Karena surat Al-Fatihah ini adalah rukun qauli. Rukun yang diucapkan dalam sholat kita. Makanya penting untuk kita pelajari, untuk kita perbaiki. Supaya ketika kita merasa surat Al-Fatihah ini kurang dalam segi pembacaannya, ya, maka kita perbaiki dulu surat Al-Fatihah sebelum ke surat-surat yang lain. Oke, sekarang saya bacakan dulu surat Al-Fatihah, insya Allah ya. Nanti kita bahas satu persatu dari mulai ta'udz sampai ayat ke-7 insya Allah dengan irama bayati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Oke, dari ta'ud ya. Kita kupas dari ta'ud. Plus irama bayatinya. Dari ta'ud yang sering keliru, yang sering banyak kesalahannya itu antara hamzah dengan ain. Hamzah dengan ain. A yang tadi a ya a dari aqsal halqi, a dengan a. Ain itu dari wastul halqi, berbeda. Dekat makhrajnya ya, makanya sering keliru, dekat makhrajnya tetapi beda. Dekat makhrajnya tetapi beda. Beda apanya di sini? Beda nanti sifatul hurufnya kalau semisal kita membicarakan tentang ke dalam-dalamnya ya. Jadi hamzah itu ingat dari aqsa. A'u. Nah, setelah a'u ada za. Yang sering keliru, yang sering salah ya. Itu biasanya za ini diucapkan dengan huruf za. A'udzu. Yang betul gimana? Nanti makhrajnya ada di makhraj lisan. Za, zu, a'udzu. Ya, a'udzu. Oke. Billahi minasy. Nah, di lafaz minasy, sya-nya malah suka malu-malu. Minassa. Yang betul seperti apa? Minasy. Kenapa harus terbuka? Karena nanti ada di sifatul huruf tafasyi. Minasy. Ya, setelah itu ada syai, ada harfulin. Biasanya yang salah itu ada gunnahnya. Kalau ada gunnahnya seperti apa? Syai po. Nah, itu nggak boleh. Yang betul harfulin itu kalau iya sebelumnya ada fathah syai. Ya, turun ke i. Syaipo. Jangan sampai syaipo. Ya. Po-nya kadang kurang isti'la. Isti'la itu ketika ada si lidah nanti ya di sifatul huruf terkena langit-langit, ditempelkan. Kalau kita sederhanakan, huruf isti'la ini yang sering kita ucapkan ke o, to, vo ya, supaya gampang. Sayto, ni. Nah, yang sering salah di nirrajim itu kadang tidak dimasukkan langsung. Ni rojim itu nggak boleh. Terus ada juga yang terlalu banyak getarannya. A'udzubillahi minasyaitonir. Nah, karena hakikatnya ya huruf ro ini cuma 2 getaran, hanya 2 getaran. Ya. Huruf ro ini hanya 2 getaran. Oke, kita praktekkan ya, bisa diikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba, yuk 1 2 3. Masya Allah, saya nggak mendengar ya karena di mute. Oke, silakan sekarang dicoba di unmute semuanya ya supaya kita lebih interaktif lagi. Dari ta'ud ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba 1 2 3. Masya Allah. Ya, nada bayatinya ini nada bayati yang paling dasar. Ya, mungkin kebanyakan di sini Masya Allah sering mendengar nada bayati ini. A'udzubillah
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh iya, terlewat. Di huruf ja. Ja ini nggak ada, kalau kita bahasa secara sederhana, ja ini nggak ada becek-becek ya. Kalau di pesantren saya itu becek-becek. Ja, 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 ja. Ya. Karena itu kalau becek bukan dari makhraj lisan nanti, bagian tengah. Gimana yang apa namanya? Yang sebetulnya gimana? Seperti a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim, jim. Karena itu makhrajnya nanti bersatu dengan iya dan sya. Ya, iya dan sya. Ketika kita ingin melatih huruf ja, maka ucapkan dulu huruf iya. Sama, iya dulu, ja. Kalau semisal huruf iya, terus ja-nya beda tempat, itu berarti bukan satu makhraj. Ya, seperti itu. Oke, itu untuk ta'udz. Masya Allah, baru ta'udz ya, udah lumayan waktunya. Itu untuk ta'udz. Ya. Kita lanjut untuk basmalah. Nanti kita lanjut kita satukan ta'udz dan basmalah. Insya Allah untuk kelanjutannya nanti di kesempatan yang lain kita bahas yang dari ayat kedua sampai akhir. Untuk bismillah ya. Lafaz basmalah. Di sini yang sering keliru ya, kita cari dulu kesalahan-kesalahannya. Yang sering keliru itu ketika pengucapan bismi. Bismi. Nah, itu ya. Bismi. Awas, hati-hati ketika pengucapan bismi. Ada juga yang disaktah bismi. Yang betul seperti apa? Bismi. Mengalir dulu. Bismi. Jangan sampai bismi. Ya. Bismillah. Terus bismillahirrahmanirrahim yang tadi ya, ketika bertemu dengan ra, di sini ra-nya tafkhim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai bismillahirrahman ataupun bismillahir. Nah, itu kebanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Haknya di situ tadi wastul lisan. Roha. Awas, hati-hati jangan roha. Bismillahirrahmanirrahim. Himnya ya harus tetap wastul lisan. Him, jangan sampai bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu wastul lisan, pas di ujung rahimnya malah rohim, enggak rohim ya. Harus sama antara ar-Rahman dengan ar-Rahim. Oke, kita coba nada bayati. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, dicoba 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Masya Allah. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita baca ta'udz dan basmalah. Saya beri kesempatan untuk 2 pembaca ya. 1 ikhwan, 1 akhwat. Oke, silakan yang bersedia. Kalau nggak ada yang bersedia berarti saya tunjuk ya. Ana Ustadz, oke. Kak Novi, silakan. Ya, Kak Novi silakan di-unmute. Nah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf videonya nggak dinyalain karena gelap Ustadz. Oh iya. Oke, langsung saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Masya Allah. Barakallah ya Kak Novi. Oke, untuk saya bukan mengoreksi ya, karena
wallahu a'lam, saya juga belum terlalu sempurna, nggak sempurna malah ya. Tapi yang pertama yang harus diperhatikan ketika pengucapan ar-rah, nah itu jangan terlalu berlebihan karena di situ ada sifat nanti hamas ya, hamasnya jangan terlalu berlebihan. Ar-rah, nah biasa aja ar-rahmanir rahim, ar-rahmanir rahim, seperti itu ya Kanovi. Oke, selanjutnya Syukran, Ustaz. untuk Ikhwan. Abu Hamzah mungkin. Lanjut Ustaz, lanjut. Oke. Karama. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon dikoreksi ya. Oke. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ya. Hamzah ainnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oke, Bunda. Waalaikumsalam. Oke, Karama, untuk pembiasaan supaya kita terbiasa menjadi bisa ini butuh waktu juga ya, butuh waktu juga untuk membiasakan bagaimana kita pengucapan huruf-huruf Al-Qur'an ini menjadi fasih ya, menjadi tartil. Itu butuh waktu ya. Maka mungkin ini saran dari saya, setiap hari ya, kita luangkan waktu untuk membaca Al-Qur'an. Insya Allah dengan sendirinya Allah mudahkan dalam pembacaan Al-Qur'an supaya lebih fasih lagi, seperti itu. Ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan karena keterbatasan waktu juga ini ya. Mungkin cukup? Oke. Jadi saya simpulkan dari yang pertama tadi tentang makhorijul huruf, yang kedua irama bayati karena keterbatasan waktu ya, irama bayati di surat Al-Fatihah. Insya Allah kalau Allah mengizinkan, insya Allah di kesempatan yang lain ya, di kesempatan yang lain kita akan mengadakan kembali ngaji bersama ini ya, supaya lebih barokah lagi. Insya Allah ya. Nanti semisal ada saudara-saudaranya, ada kerabatnya, ada teman-temannya, ada siapa saja yang membutuhkan, ya silahkan, terbuka lebar. Ini gratis, insya Allah ya, supaya dalam pembacaan surat Al-Fatihah khususnya kita bisa perbaiki. Walaupun ini online, walaupun nggak setiap hari, tapi mudah-mudahan ini adalah salah satu cara bersyukur kita. Ya, cara bersyukur kita, karena belum tentu orang lain bisa mendapatkan kesempatan seperti ini. Orang lain mungkin ada yang melakukan aktivitasnya di luar pembacaan Al-Qur'an ya. Ataupun di aktivitas yang kurang bermanfaat. Tapi alhamdulillah waktu luang kita manfaatkan untuk kebaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keistiqomahan, karena istiqomah ini sangatlah penting. Ya, percuma kita pintar, percuma kita banyak ilmunya kalau kita nggak istiqomah. Ya. Makanya saya mengajak untuk diri pribadi saya, mengingatkan kita berdoa kepada Allah meminta keistiqomahan. Saya pribadi belum bisa juga ya. Mudah-mudahan omongan saya ini menjadi tamparan untuk saya sendiri dan pengingat untuk hadirin semuanya ya, insya Allah. Oke, terima kasih.
atas partisipasinya ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah ke depan, insya Allah di pertemuan selanjutnya kita adakan lagi webinar ini. Judulnya unik tahu, tapi padahal isinya insya Allah bermanfaat ya. Insya Allah bermanfaat seperti itu. Kalau semisal ada kritik, saran ataupun masukan ya yang ingin disampaikan, silahkan disampaikan di grup. Ataupun ada yang mau menanyakan, silahkan disampaikan di grup. Ya, karena mungkin saya hanya manusia biasa yang banyak luput, yang banyak kesalahan, ya, yang tidak luput dari kesalahan juga. Oke, kita cukupkan. Terima kasih. Semoga hari-harinya bermanfaat dan insya Allah kita diistiqomahkan oleh Allah. Ya, kita ucapkan hamdalah, doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Oke, salahnya dari diri pribadi saya dan benarnya dari Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Selamat bertemu ya di pertemuan selanjutnya. Oke. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.